Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah membaca, Bapak Nur Irwansyah MPD, serta teman-teman sekalian. Saya Regina Amelia Putri dengan NPM 2022 2150 0168 yang ingin mempresentasikan tentang kompetensi kebahasaan. Di dalam materi kompetensi kebahasaan terdapat dua pembahasan. Yang pertama, arti kompetensi kebahasaan. Yang kedua, beberapa masalah yang sehubungan dengan peran kompetensi kebahasaan. Pada materi pertama mengenai arti kompetensi kebahasaan. Dalam linguistik, kompetensi mengacu pada pengetahuan sistem kebahasaan, kaidah-kaidah kebahasaan, kosakata, unsur-unsur kebahasaan, dan bagaimana unsur-unsur itu dirangkaikan, sehingga dapat menjadi kalimat yang memiliki arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Bahasa, baik lisan maupun tulisan, mengandung satuan-satuan tata bahasa yang bersifat hierarkis, yaitu satuan-satuan yang membentuk suatu sistem di mana satuan yang kecil merupakan bagian dari satuan yang besar. Satuan-satuan dimaksud ialah morfem, atau satuan bermakna kecil, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana, satuan terbesar. Pembentukan masing-masing satuan dan hubungan antara satuan-satuan dengan satuan lainnya dalam pembentukan satuan yang lebih besar menuruti kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah dimaksud adalah kaidah-kaidah tata bahasa, yang dalam bahasa tulisan jauh lebih mantap daripada dalam bahasa lisan. Contohnya, dalam bahasa lisan, ayah lagi baca koran. Sedangkan dalam bahasa tulisan, ayah sedang membaca koran. Bahasa tulisan dikatakan lebih mantap, karena bahasa tulisan mengikuti kaidah-kaidah tata bahasa yang baik dan benar. Kompetensi kebahasaan seseorang adalah kemampuannya mempergunakan dan kepekaannya terhadap kaidah-kaidah tersebut. Karena tujuan pokok membaca adalah untuk menyerap informasi dari satuan-satuan tersebut, maka pembaca haruslah memiliki kompetensi kebahasaan yang kuat. Dengan kompetensi demikian, dia akan mampu meramalkan satuan-satuan atau bagian-bagian satuan yang akan hadir dalam konteks tertentu. Dengan ramalan dan terkaan demikian, dia akan sering dapat melampaui bagian-bagian tertentu dari bacaan tanpa kehilangan informasi, sehingga efisiensi bacanya semakin meningkat. Tetapi sebaliknya, apabila kompetensi kebahasaannya lemah, efisiensi bacaannya sudah tentu merosot. Selanjutnya, pembahasan tentang beberapa masalah. Berikut ini adalah beberapa masalah utama yang berkenaan dengan peranan kompetensi kebahasaan dalam membaca. Di dalam pembahasan ini terdapat 3 masalah, yaitu kekurang pekaan terhadap penanda-penanda kontekstual, yang kedua, kekeliruan karena persamaan bentuk, yang ketiga, kekurang tajaman pemahaman materi. Yang pertama, penanda-penanda kontekstual. Penanda-penanda kontekstual terdapat pada semua tingkatan bahasa, baik fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.
Pada tingkatan fonologi, terdapat penanda-penanda kontekstual yang berkaitan dengan susunan fonem yang membentuk kata dan realisasinya berupa ejaan. Misalnya, tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang bermula dengan konsonan rangkap KL dan PN, atau kata yang berakhir dengan konsonan rangkap ND. Jika ini terdapat dalam bacaan, umpamanya terdapat kata yang berejaan kelompok atau penerangan dan stand, pembacaan yang berkompetensi kebahasaan yang baik tidak perlu lagi ragu-ragu dalam membacanya. Kepekaan pikirannya harus dapat memutuskan tanpa disadari bahwa kedua kata terdahulu adalah salah ejaan. Dan yang terakhir adalah kata asing yang belum diindonesiakan. Dengan demikian, kecepatan bacanya tidak akan terhalang. Penanda-penanda kontekstual pada tingkatan morfologi mempunyai peranan yang jauh lebih penting lagi. Afiksasi atau awalan, sisipan, dan akhiran merupakan mekanisme yang sangat penting dalam pembentukan kata bahasa Indonesia. Afiksasi merupakan penanda kontekstual yang sangat penting dalam membaca, karena bukan saja ia berpengaruh pada jenis kata dan arti, tetapi pada susunan kalimat yang dengan demikian juga menentukan arti keseluruhan. Misalnya, awalan men adalah afiks yang menentukan kata kerja yang mengandung arti proses atau perubahan dari kata kerja yang mengandung arti keadaan. Kata kerja ini secara tradisional disebut kata sifat, seperti mengental. Jika diartikan ialah dalam proses menjadi kental atau berubah menjadi kental, dari kata kental. Jika kata kerja itu terdapat dalam kalimat, misalnya seperti bubur itu sedang mengental. Pada tingkatan sintaksis, penanda-penanda kontekstual yang paling pokok ialah yang berkenaan dengan kata-kata isi dan kata-kata struktur. Yang dimaksud dengan kata-kata isi ialah kata-kata yang menentukan proposisi atau proposisi-proposisi yang mendasari kalimat. Dengan kata lain, proposisi adalah makna pokok suatu kalimat. Contohnya, pada kalimat tunggal, Tuti membuka jendela. Proposisinya adalah si pelaku, Tuti, melakukan suatu aksi terhadap jendela. Itulah makna pokok dari contoh kalimat tunggal. Contohnya pada kalimat bersusun. Gadis cantik yang memegang tas itu menunggu kendaraan. Proposisinya adalah proposisi pokok. Gadis menunggu kendaraan. Proposisi tambahan, gadis itu cantik. Lalu gadis memegang tas itu. Proposisi tambahan, gadis itu cantik. Proposisi tambahan, terdapat dua contoh. Dalam proposisi tambahan, gadis itu cantik, gadis itu pada proposisi tambahan, gadis itu cantik, gadis memegang tas itu. Itulah makna pokok dari contoh kalimat bersusun. Tidak selalu mudah menemukan proposisi pokok, walaupun kalimat itu kalimat tunggal. Perhatikan contoh berikut. Dalam suatu pertengkaran yang sengit, kira-kira jam 7 malam hari Senin, minggu yang lalu, di suatu pesta ulang tahun, Tony, anak Pak Kardi, yang pejabat tinggi itu, memukul Sani, seorang mahasiswa yang datang dari Jakarta untuk berlibur. Proposisi pokok yang mendasari kalimat tunggal di atas ialah Tony memukul Sani. Itulah makna pokok kalimat tersebut. Tidak mudah menemukan proposisi demikian karena dikelilingi oleh berbagai keterangan tambahan. Namun demikian, pembaca yang kompetensi kebahasaannya baik dan yang cukup terlatih tentu dapat
dengan cepat menemukan proposisi atau makna pokok kalimat tersebut. Yang kedua ada persamaan bentuk. Kata-kata yang bersamaan bentuknya sering menyebabkan kekeliruan pengertian dalam membaca. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk yang dimaksud ini perlu mendapat perhatian. Kata-kata yang sama bentuknya atau ejaannya, tapi berbeda arti disebut homograf. Misalnya kata penerangan dalam kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, kurang penerangan dalam ruangan itu. Maksud kata penerangan dalam kalimat ini adalah lampu atau cahaya. Contoh yang kedua, dia memberi penerangan tentang keluarga berencana. Kata penerangan dalam kalimat ini maksudnya adalah penjelasan informasi. Yang dimaksud dengan kata-kata yang bersamaan bentuknya ialah seperti makan, makam, dan makin. Dalam berusaha untuk membaca cepat, kata-kata seperti itu yang hanya berbeda dalam satu huruf dapat mengacaukan apabila pembaca tidak peka terhadap perbedaan itu. Selanjutnya, berbagai arti. Kompetensi kebahasaan berkaitan erat dengan pemahaman informasi atau arti yang terkandung dalam satuan-satuan bahasa. Oleh karena itu, pembaca yang mempunyai kompetensi kebahasaan yang baik haruslah mengetahui dan peka terhadap berbagai jenis arti atau makna dalam bacaan. Di antara berbagai arti dimaksud ialah arti leksikal, arti struktural, arti denotatif atau referensial, arti konotatif, dan berbagai arti kiasan, seperti metafora, personifikasi, hiperbola, metonimia, aliterasi, dan lain-lain. Arti leksikal dari suatu kata ialah arti kata itu sebagai yang terdapat dalam kamus yang mencakup arti denotatif dan arti konotatif. Arti struktural suatu kata ialah arti fungsional dalam kalimat. Arti denotatif ialah arti yang berupa sesuatu konkret atau abstrak, keadaan, proses, atau aksi yang dinyatakan oleh kata bersangkutan. Arti konotatif ialah arti tambahan yang biasanya bersifat emosional, yang terkandung dalam suatu kata atau ungkapan. Simpulannya, kompetensi berbahasa merupakan tindak memergunakan bahasa secara nyata untuk tujuan berkomunikasi. Kegiatan berbahasa atau kompetensi berunjuk kerja bahasa merupakan manifestasi nyata kompetensi kebahasaan seseorang. Tinggi rendahnya kompetensi kebahasaan seseorang pada umumnya tercermin dalam kemampuan berbahasanya. Sekian presentasi hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.